Hai Sobat Nobarta, gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita cek isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo pergi, saya telah menunggu cukup lama, ucap Ratu Medusa. Tubuh Soyan segera menegang ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh ke Medusa yang bersandar pada pagar batu di luar ruang rapat. Dia berdiri dengan malas, sementara mata menyihir itu memperhatikannya dengan acuh tak acuh. Hai Bodong dan Jialau secara kebetulan berjalan keluar dari aula tepat ketika Soyan mendekati Medusa. Mereka berdua terkejut ketika melihat ini, tetapi mereka hanya tersenyum dan menyapa Medusa. Soyan baru saja mau membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba Medusa mendahuluinya. Aku dan Soyan memiliki beberapa hal untuk diatasi. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengikuti, ucap Medusa. Soyan hanya bisa pasrah pada nasibnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa untuk berkata, "Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan tetua Anda terhadap saya," ucap Soyan. Soyan mengikuti Medusa melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 20 menit, mereka melewati daerah yang agak gelap. Tempat itu adalah sudut kota. Banyak ahli dari suku ular tinggal di tempat ini. Mereka berhenti di depan sebuah kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu kompleks secara otomatis terbuka. Saat dia masuk, Soyan ragu-ragu sebelum mengikutinya. Tiba-tiba, dia dikagetkan adanya serangan secara diam-diam. Soyan mengamati manusia ular jantan yang muncul. Soyan bertanya, "Kamu siapa?" "Saya Komandan Mobasi dari suku ular." "Mobasi, sopan santunmu memburuk. Dia adalah tamu dari suku ular kita. Bagaimana Anda bisa secara acak meluncurkan serangan diam-diam?" ucap Ratu Medusa. Soyan mengikuti Medusa saat mereka berjalan di beberapa jalan yang sepi. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di dalam hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa melirik Soyan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Kemudian, Medusa memperkenalkan 4 wanita sesepuh terhadap Soyan. Mereka berkata, "Hari ini, saya telah memanggil pemimpin Xiao karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." "Sesepuh, tolong bicaralah," ucap Soyan. "Hal ini terkait dengan pemimpin suku kami, Medusa. Pemimpin klan kami semuanya perawan sebelum mereka berubah menjadi bentuk manusia. Medusa saat ini telah berubah bentuk menjadi manusia. Namun, dia harus menjalani baptis altar di dalam suku sebelum dia bisa berhubungan dengan siapapun. Ketika pemimpin klan telah kembali kali ini, dia tidak lagi perawan. Saya telah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao." "4 sesepuh, ini bukan niat saya. Masalahnya cukup rumit," ucap Soyan. "Kalau begitu, kepala Xiao telah mengaku mengambil keperawanan Medusa," ucap sesepuh. "Bolehkah saya tahu mengapa penatua pertama memanggil saya?" tanya Soyan. "Ketika kami membaptis pemimpin klan, 4 penggunaan menggunakan metode rahasia, kami sepertinya telah menemukan kekuatan hidup kecil di rahim pemimpin klan. Sepertinya itu adalah tanda kehamilan," ucap sesepuh. Soyan dan Medusa tercengang saat mereka mendengar kata-kata itu. "Penatua pertama, apakah kamu salah? Ini sudah lebih dari 1 tahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut apa yang saya ketahui, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama kan?" ucap Soyan. "Ras ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi Heavenly Swollen Python, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun," ucap sesepuh. "Penatua pertama, kamu seharusnya salah. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini?" tanya Medusa. "Wajar jika Anda belum merasakannya. Memang masih ada kebutuhan untuk melihat apakah kekuatan hidup kecil ini adalah tanda kehamilan. Namun, jika hal ini benar,
Suku manusia ular kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami, ucap sesepuh. Kamu harus ingat untuk berhati-hati di masa depan. Mungkin setelah periode waktu lain, kamu harus dapat memastikan apa yang ada di tubuhmu, ucap penatua kedua. Berapa lama periode waktu ini? Tanya Soyan. Ras ular berbeda dari ras manusia. Ini terutama berlaku untuk garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan tidak akan menjadi yang pendek. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun, ucap sesepuh. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Saat ini, dia tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Lalu, sesepuh kembali berkata, masalah ini sangat besar bagi suku ular kita. Garis keturunan Medusa sangat kuat, oleh karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, kekuatan bayi akan semakin kuat setelah dilahirkan. Potensi bayi itu akan sangat menakutkan. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang didandani dengan menggunakan ketiga grade ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk memberi makan bayi, itu akan berhenti di kelas Do Huang kecuali dia bertemu dengan kesempatan keberuntungan. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai nutrisi, potensi bayi cukup untuk menjadi kelas Douzong. Dan teknik rahasia kelas atas akan lebih kuat, ucap sesepuh. Soyan merasa penasaran ketika mendengar berbagai tingkatan makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, teknik rahasia tingkat apa yang digunakan untuk Medusa, ucap Soyan. Kelas menengah. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lebih banyak daripada bayi yang menerima makanan tingkat rendah, ucap sesepuh. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Soyan berbicara dengan sikap tercengang. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Itu tidak terduga bahwa dia hanya dari kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah pada Medusa, suku ular kami menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa seorang alkemis tingkat tinggi. Teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa untuk memiliki sedikit energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6. Teknik rahasia kelas tinggi membutuhkan pil obat tingkat 7 yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surgawi. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Selain itu, ras ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas. Ini juga sangat terkait dengan kepala Soyan. Karenanya, Anda juga harus bertanggung jawab. Apa yang diinginkan penatua pertama? Tanya Soyan. Dikabarkan bahwa kamu adalah seorang alkemis tingkat 6 kan? Tanya sesepuh. Iya, Soyan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Kalau begitu, bolehkah aku tahu apakah kita bisa meminta kepala Soyan membantu garis keturunan Medusa, memperbaiki pil obat yang dibutuhkan oleh teknik rahasia kelas menengah, pil penumpah tulang sumsum ular, ucap sesepuh. Penatua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan besar seperti ini? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpah tulang sumsum ular, ucap Medusa. Kami mengambil tindakan pencegahan, lebih baik salah daripada melewatkannya. Jika itu benar dan kami melewatkan waktu yang paling tepat, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Boleh saya tahu apa pendapat kepala Soyan? Tanya sesepuh. Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tetapi levelnya masih terlalu rendah. Saya pikir pil tulang darah jiwa surgawi mungkin tidak buruk.
Bagaimana menurut Anda semua? Hanya setelah Soyan mengatakan kata-kata itu, semua yang mendengarnya dibuat melongo dan tercengang. Ada apa? Tidak bisakah itu dilakukan? Tanya Soyan. Ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Kepala Soyan, tentu saja tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Saya akan memberikan formula obat untuk Anda nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk memurnikannya. Terlebih lagi, ini juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup besar, ucap sesepuh. Dengan tingkatan pemurnian pil saya saat ini, menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi waktu yang cukup, saya harus berhasil memperbaikinya. Bolehkah saya tahu waktu yang paling cepat? Tanya Soyan. Kita harus memulai nutrisi teknik rahasia paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, Kepala Soyan harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun ini, ucap sesepuh. Penatua pertama, Anda bisa yakin bahwa aku akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun, ucap Soyan. Medusa dan Soyan akhirnya berdiri. Kedua orang itu berjalan keluar dari rumah bambu. Medusa berkata, "Aku tahu beberapa masalahmu, karena itu Anda tidak perlu khawatir bahwa ratu ini akan mengganggu Anda. Saya juga tidak memiliki minat itu. Setelah Anda berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak akan ada yang menghentikan Anda. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku ular dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Aku akan menemanimu sampai di sini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku jika akan membunuh Yan Lotian dan 3 tetua Mulan." Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!